Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin NWDI Dasalekong. Semoga malam hari ini kita mendapatkan keberkahan dari kitab Ihya Ulumuddin. Langsung saja bisanadinal muttasil ilal muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina ajma'in fid daraini amin ya rabbal alamin. Kitabu Asraril Hajj, karena kita sedang di suasana musim haji, maka saya bukakan halaman 246, kitab menerangkan tentang rahasia-rahasia haji. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita agar serius kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal dan dilancarkan semua usaha kita agar dapat memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul hajj, keutamaan berhaji. Qala Allah azza wa jalla wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Imam Al-Ghazali mengawali bab menerangkan tentang keutamaan haji ini dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa adzin fin nasi bil haji. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, azin. Azan itu kan panggilan, seruan. Wa azzin fin nasi bil haji. Wahai Nabi Ibrahim, lakukanlah sebuah seruan, panggilan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini agar melakukan ibadah haji. Walaupun tidak pakai mic, walaupun tidak ada HP, tidak ada loudspeaker, tidak ada medsos di zaman itu, yang penting sudah berteriak memanggil, mengundang, mengajak orang untuk melakukan ibadah haji, maka ya'tuka rijala. Orang-orang akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala lewat perantara panggilan atau azan atau seruan Nabi Ibrahim. Ya'tuka rijalan, mereka akan datang melaksanakan ibadah haji dengan kondisi berjalan kaki. Ya'tuka rijalan, maka orang-orang akan memenuhi panggilan Allah datang dalam kondisi jalan kaki. Ya'tuka rijalan. Wa ala kulli dhamirin, ada juga yang datang dengan menggunakan kendaraan onta, kendaraan kuda. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq, orang-orang akan berhaji berdatangan dari segenap penjuru dunia. Nah, yang menarik di sini Nabi Ibrahim diperintah untuk memanggil orang berhaji. Orang-orang akan datang haji berjalan kaki, baru disebut menggunakan kendaraan. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa berjalan kaki, mana lebih melelahkan, jalan kaki atau pakai kendaraan? Lebih lelah kita berjalan kaki daripada menggunakan kendaraan. Nah, kenapa jalan kaki dulu disebut baru kendaraan? Ini menunjukkan keutamaan berhaji
dengan kondisi berjalan kaki. Dapat pahala berhaji menggunakan kendaraan, pesawat, mobil, kuda, onta, sama itu. Dapat pahala, tapi lebih besar lagi pahalanya orang yang jalan kaki. Dengan kata lain, orang yang berhaji dalam kondisi berat, banyak kesulitan yang dihadapi, ada banyak rintangan, banyak tantangan, itu lebih besar pahalanya daripada orang yang molah-molah. Orang yang menunggu bertahun-tahun sampai 15-an tahun, 30-an tahun, sabar menanti giliran berangkat haji, itu lebih besar pahalanya daripada orang yang molah bayar sekarang 200, lebih mahal haji plus. Sama-sama dapat pahala, tapi ada ungkapan al-ajru ala qadril masyaqqah. Besarnya pahala tergantung dari beratnya kita berusaha beribadah. Sida sholat berjamaah dalam kondisi sehat, dan saudara Sida, teman Sida sembahyang berjamaah dalam kondisi demam. Mana lebih besar pahalanya? Lebih besar pahalanya orang yang ikut sholat berjamaah di masjid padahal dia demam. Kenapa? Karena orang yang demam, orang yang kurang sehat, bisa dia sholat di rumah. Tapi dipaksakan dirinya pergi ke masjid, sholat berjamaah dalam kondisi sakit, artinya lebih berat langkahnya, lebih berat, lebih lama nyampenya, dan al-ajru ala qadril masyaqqah. Besarnya pahala tergantung dari beratnya usaha kita melakukan satu ibadah. Kita sholat berjamaah di aula Ihya Ulumuddin ini. Kita sholat berjamaah misalnya. Ada di sini ustadz-ustadz ikut, ya, santri-santriwati ikut, anak-anak yang masih SD juga ikut sholat berjamaah sama kita. Sama rukuk kita, sama sujud kita, sama jumlah rakaat kita. Apakah sama dapatnya kita pahala? Kita semua akan mendapatkan pahala berjamaah lebih baik daripada sholat orang sendirian 27 derajat, ya kan? Sama. Tapi ada nilai plusnya bagi yang sholatnya khusyuk. Masa mau Sida disamakan pahala Sida yang aliyah ini dengan pahala anak kecil yang masih TK, masih SD sholatnya? Ya kan? Harus beda dong pahala kita yang sudah mengerti hukum, ya, mengerti berapa rukun sholat dan sebagainya, daripada anak yang milu-miluan. Masa dia molah-molah ikut rukuk sujud sama kita, pahalanya sama gitu kan. Kalau sama pahala kita sama anak kecil, enggak usah sekolah, enggak usah belajar, toh sama juga, ya, sama juga banyak pahala kita sama pahala mereka. Beda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang melakukan satu amalan, satu ibadah didasari dengan ilmu, itu Allah angkat tingkatannya. Allah beratkan timbangan pahalanya beberapa derajat lebih tinggi daripada orang biasa. Jadi seperti itu. Maka orang yang berhaji jalan kaki jauh lebih besar pahalanya daripada orang yang berhaji menggunakan mobil, menggunakan bis, menggunakan pesawat. Bukan berarti Sida mau dapat pahala besar berangkat dari Lombok ke Makkah tidak menggunakan pesawat tapi berenang, ya, menyeberangi lautan. Yo, bukan begitu maksudnya. Dong tenggelam Sida di tengah, belum mulai Sida berhaji sudah meninggal. Maksud saya berhajinya di sana. Kalau dari sini ya tidak bisa. Kalau tidak pakai pesawat tidak bisa nyampe. Kemudian Imam Al-Ghazali menukil sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ru'iya asyaitanu fi yaumin asghar, wala adhar, wala ahqar, wala aghyaz minhu yaum Arafah."
Apa artinya? Rasulullah menerangkan bahwa setan itu dia akan kecelek kalau usahanya gagal. Misalnya begini, pas azan subuh, tidak semua kita dengar suara azan subuh kan kalau tidur kan? Kenapa? Karena telinga kita disumpul sama setan. Itu upaya setan. Kalau sudah, misalnya sudah pasang alarm pada saat orang azan, kadang azan itu tidak kedengaran, alarm itu yang kedengaran. Aneh. Nah, ini ada campur tangan setan. Dia yang menutupi telinga pendengaran kita supaya kita tidak mendengar suara azan. Kalaupun kita mendengar, mata kita ditindih sama setan supaya berat kita buka mata. Sudah bangun, duduk sudah kan? Alhamdulillah, bangun sih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, masih belok. Nanti pas dia la ilaha illallah baru saya wudhu. Saya mau saya kumpulkan nyawa dulu. Allahu Akbar, Allah, masih belok azan. Tahu-tahunya ketiduran. Itu setan semua itu. Nah, setan selalu berusaha menggagalkan niat kita melakukan ibadah. Kalau kita lawan, kecelek dia. Tahu kecelek? Apa kecelek? Kecewa belek. Ya. Dia akan dia akan kesel kalau usahanya gagal. Berangkat pergi sudah wudhu. Nah, sholat sudah berjamaah. Walaupun sudah sholat berjamaah, jangan kira setan sudah lepas tangan, tetap sudah digoda. Walaupun sholat sudah digoda supaya tidak khusyuk. Kalau sudah lawan setan ini, sudah hadirkan kehusyuan, sudah bayangkan makna suratul Fatihah misalnya, lagi dia kecewa si setan ini. Kesel dia, marah dia. Nah, yang namanya setan selalu berusaha menggoda, melemahkan kita, menghilangkan semangat kita untuk beribadah. Tapi kalau kita lawan, kita kalahkan, kecewa dia. Paham? Nah, Rasulullah di dalam hadis ini mengatakan, tidak pernah setan itu kecewa atau marah atau kesel seperti marahnya, kecewanya setan pada saat hari Arafah. Kenapa? Artinya setan itu pada hari Arafah keselnya luar biasa, tidak terbayangkan betapa besarnya rasa kecewa yang dialami oleh setan pada hari Arafah. Kenapa? Saking luasnya rahmat Allah dan ampunan Allah kepada hamba-hambanya. Itu menunjukkan keutamaan haji, musim haji. Jangan kira keutamaan haji ini hanya untuk orang yang melakukan haji. Kita yang tidak berangkat haji pun mendapatkan atau kecipratan keberkahan dan rahmat dari orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Berkat musim hajinya dan berkat orang-orang yang melakukan ibadah haji. Doanya mereka kepada kita. Doanya mereka untuk kita, maslahat kita. Kemudian Imam Al-Ghazali juga mengutip hadis inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa al-wuquf bi Arafah. Ada beberapa dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan berwukuf di Arafah. Jadi hati-hati adik-adik sekalian. Jangan sekali-kali Anda meremehkan dosa yang Anda lakukan, maksiat yang Anda kerjakan. Jangan lantaran ini dosa kecil, Allah Maha Pengampun. Jangan remehkan dosa-dosa yang yang sadar sudah lakukan. Bisa jadi dosa itu tidak bisa diampuni dengan cukup beristighfar. Ada beberapa dosa yang tidak cukup
kita hilangkan, kita hapus dengan mengucap astaghfirullahalazim, 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 la ilaha illallah wa atubu ilaih. Ada beberapa dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan cara berwukuf di Arafah, berhaji. Dosa apa itu? Allah rahasiakan. Apa hikmahnya Allah rahasiakan? Supaya kita berhati-hati, supaya semua dosa kita tinggalkan. Kalau kita tahu dosa apa itu yang tidak akan diampuni kecuali wukuf di Arafah, pasti kita akan hindari. Kita lebih memilih melakukan dosa yang lain. Paham nggak? Tapi kalau Allah rahasiakan dosa apa itu yang tidak bisa diampuni kecuali berhaji, wukuf di Arafah, itu bisa membuat kita berhati-hati. Jangan sekali-kali ikut-ikutan melakukan dosa seperti orang yang tidak baik, orang yang tidak benar. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa dosa maksiat itu macam-macam. Itu ada istilah dosa kecil, ada istilah dosa besar, ya kan? Ada apa namanya, dosa-dosa itu banyak macamnya, banyak tingkatannya. Ada yang bisa diampuni dengan istighfar saja, ada yang tidak bisa diampuni walaupun beristighfar, harus tobat. Ada yang tobat pun tidak cukup, gitu loh. Nah, intinya harapan saya, nasihat saya kepada saya pribadi dan adik-adik semua, ketika Anda ingin melakukan dosa, jangan lihat dosa ini besar atau kecil. Tapi sadarlah kepada siapa Anda berdosa, gitu. Ya, kalau Anda memukul teman Anda berdosa nggak? Nah, memukul guru berdosa nggak? Mana lebih baik, memukul guru atau memukul teman? Hah? Guru katanya, coba gimana ini? Hah? Memukul teman sekelas berdosa nggak? Memukul guru kita, memukul Tuan Guru Zainuddin berdosa nggak? Berdosa kan? Sekarang kita dikasih pilihan, mau mukul teman saja, mau mukul teman sendiri atau mukul gurunya, mana sudah pilih? Kenapa? Karena teman pasti dosanya lebih kecil daripada dosa memukul guru, kan? Siapa yang kasih dosa? Allah. Kenapa Allah kasih dosa? Karena Allah Maha melihat, kan? Allah melihat pada saat Anda memukul. Jadi daripada Sida membandingkan antara dosa kecil dan dosa besar, daripada Sida membandingkan antara memukul teman atau memukul guru, lebih baik Sida hadirkan, Sida bayangkan siapa yang memberi dosa ini, gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Lebih baik Sida biasakan diri Sida takut kepada Allah daripada takut kepada guru. Paham tidak ini maksud saya? Kenapa umumnya manusia lebih takut sama manusia daripada takut sama Allah? Kenapa umumnya kita lebih takut sama guru yang manusia daripada takut sama Allah, Sang Pencipta? Kenapa? Karena Allah tidak kelihatan. Sedangkan guru kelihatan, orang tua kelihatan, preman kelihatan, ya kan? Paham tidak ini? Tapi aneh, kadang kita lebih takut sama jin yang tidak kelihatan. Kita takut sama hantu, padahal tidak pernah kita lihat hantu itu, kan? Lebih takut kita sama hantu daripada orang tua kita sendiri. Nah, kalau sudah takut sama hantu, kenapa tidak takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Lebih mengerikan azabnya Allah daripada gangguan jin, gangguan setan, gangguan hantu. Lebih berat siksaan Allah, azab Allah daripada siksaan hantu, siksaan jin. Harusnya kita tak lebih takut sama Allah daripada takut sama hantu, takut sama jin. Paham gak ini? Harusnya. Jadi seperti itu.
Kemudian Imam Al-Ghazali juga mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Ini penting. Ya Allah, doanya Nabi. Doanya Nabi ini mustajab. Tidak sama dengan doanya kita. Doanya kita belum tentu dikabulkan. Tapi doanya Rasulullah sudah pasti dikabulkan. Apa doanya Rasulullah? Allahumma ighfir lil hajj. Ya Allah, ampuni orang yang melaksanakan haji. Berarti beruntung orang yang haji kan? Karena dia masuk dalam doanya Rasulullah. Rasulullah doakan, mudah-mudahan orang yang berhaji diampuni dosanya. Tapi bukan hanya itu. Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Apa artinya? Ya Allah, ampuni orang yang pergi ke Mekah melaksanakan haji. Satu. Yang kedua, ya Allah, ampuni semua orang yang dimintakan ampun oleh orang yang haji. Nah, ini juga penting sekali. Nah, bagaimana caranya supaya kita termasuk orang yang didoakan dalam hadis ini? Itu makanya pentingnya kita ziarah sama orang yang mau berangkat haji. Ziarahi dia, bawakan dia misalnya sarung bawakan dia uang. Tidak seberapa sebagai tambahan bekal dia perjalanan berangkat atau selama mengerjakan bekalnya makan minum di sana, buat beli oleh-oleh dan sebagainya, supaya ada rupa kita ziarah silaturahim dan minta doa. Jadi kalau ada keluarga, teman, tetangga yang mau berangkat haji tahun ini, sebelum terlambat datangi dia. Doakan saya, tolong ingat saya ketika tawaf ketika umroh ketika sedang i'tikaf di Masjidil Haram, tolong doakan saya, mintakan ampun untuk saya. Doakan supaya saya bisa berangkat haji. Nah, jadi seperti itu. Saya tutup dengan sebuah kisah. Kisah ini lumayan panjang, tapi menarik. Ada dulu seorang ulama namanya Ali bin Muwaffaq. Ulama besar, ulama yang soleh. Ali bin Al-Muwaffaq ini pernah berhaji. Kemudian dia sebelum hari Arafah dia tidur. Dalam tidurnya dia bermimpi. Dia mimpi lihat dua malaikat pakai pakaian hijau. Dua malaikat ini sedang dialog. Jadi Ali bin Al-Muwaffaq bermimpi mendengarkan dialog dua malaikat. Paham? Apa yang dibicarakan oleh dua malaikat ini? Malaikat A bertanya kepada malaikat si B. Apa pertanyaannya si A ini? Berapa jumlah yang melaksanakan haji tahun ini? Dijawab sama si malaikat B. Enggak tahu. Bagaimana berapa jumlah mereka? Dijawab sama ini. 600.000 jamaah haji, 600.000 orang. Sudah nanya lagi ini. Tahu sudah di antara 600.000 orang yang haji ini, berapa orang yang hajinya mabrur? Tahu mabrur? Apa artinya mabrur? Perjuangannya melakukan ibadah perjuangannya melaksanakan ibadah haji diterima. Mabrur itu diterima. Dan kalau diterima, kalau amal ibadah haji itu diterima, pahalanya apa? Surga. Diterimanya amal ibadah haji kita itulah yang disebut dengan mabrur. Paham nih? Jadi ada 600.000 orang haji, ya kan?
Malaikat ini nanya, tahu nggak Sida berapa di antara 600.000 ini yang diterima? Nggak tahu katanya. Hanya 6 orang. Hanya berapa? Hanya 6 orang saja yang hajinya mabrur. Mendengar jawaban ini, kaget si Ali bin Al-Muwaffaq yang bermimpi ini. Saking kagetnya dia terbangun dari tidur. Bangun-bangun galau dia, ya Allah, 600.000 ini hanya 6. Kayaknya apakah saya juga termasuk dia salah satu di antara 6 apa yang atau tidak, katanya kan. Susahlah dia itu kan, melihat begitu ramai orang. Akhirnya pada hari Arafah beliau banyak berdoa, berzikir dan seterusnya. Berusaha semaksimal mungkin supaya hajinya mabrur lah intinya. Nah, besok-besoknya ketiduran, mimpi lagi. Apa mimpinya? Sambungan mimpi yang kemarin. Nyambung ternyata mimpinya. Saya seringkali mimpi indah, kemudian diganggu sama orang sekeliling, terbangun, terus saya paksa tidur biar melanjutkan mimpi indah itu, ternyata pindah channel. Tidak pernah saya bisa melanjutkan mimpi indah itu. Nah, ini salah satu pengalaman menarik Ali bin Al-Muwaffaq, mimpinya nyambung sama mimpi yang sebelumnya. Nah, gimana ceritanya mimpi Ali bin Al-Muwaffaq berikutnya ini? Malaikat ini bilang begini, hanya 6 yang diterima di antara 600.000 orang ini. Iya. Terus kasihan dong orang jauh-jauh datang dari Lombok, dari Cina, dari Korea, dari Palestina dan sebagainya. Bagaimana nasib yang sisanya ini loh, kalau cuma 6 orang doang, 6 biji di antara 600.000. Dijawab, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan, memutuskan mabrurnya haji 6 orang ini masing-masing bisa mensyafaatkan, menolong, menyelamatkan, membantu, masing-masing dari 6 orang ini bisa membantu 100.000 orang supaya hajinya mabrur. Paham gak ini? Misalnya begini, berapa jumlah mahasiswa di sini? Jumlah siswa di sini, katakan berapa siswa sini? 60? 50? Katakanlah jumlah siswa tahun terakhir mau tamat 50 orang, katakan. Yang lulus cuma 5 orang. Di antara 50 orang yang lulus cuma 5 orang. Tapi yang 5 orang yang hanya 5 orang yang lulus ini aja, lulusnya bukan sekedar dia pintar, tapi betul-betul jenius, IQ-nya tinggi, luar biasa. Saking hebatnya yang 5 orang ini, masing-masing 5 orang ini masuk TV, dihajikan sama pemerintah, dikasih bantuan setiap orang ini 100 juta misalnya. Saking hebatnya yang 5 orang, hanya 5 yang lulus. Nah, saking senangnya tuan guru pimpinan pondok kalian, kalau orang kasih hadiah kepada Sida yang 5 orang ini, saya juga kasih hadiah buat Sida. Apa hadiahnya? Sida luluskan 10 orang. Coba masing-masing pilih siapa yang Sida tunjuk supaya saya luluskan. Yang tadi tidak lulus jadi lulus. Saya pilih ini 10 orang. Sida juga. Dan habis semuanya lulus berarti kan? Paham tidak? Itu contoh supaya Sida paham. Nah, jadi setelah mendengar jawaban malaikat ini, bangunlah Ali bin Al-Muwaffaq dari tidurnya dalam kondisi bahagia, bersyukur kepada Allah atas luar biasanya kasih sayang Allah, nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang yang melakukan ibadah haji. Semoga sampai di sini aja dulu ya. Semoga apa yang kita baca tentang keutamaan haji ini
bermanfaat untuk kita dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walaupun adik-adik masih muda, masih kecil, ngapain kita membahas masalah haji? Kan kita masih anak-anak. Ya, mudah-mudahan berkahnya Imam Al-Ghazali ini, berkat kita mengaji kitab ini, orang tua sida, orang tua Anda malah enggak mustahil sida juga. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Pemurah, Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan menjadi orang-orang yang bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah haji dan umrah dalam waktu yang secepat-cepatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi